Halo semua, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kami akan membahas buku Educational Psychology dari Anita Woolfolk, chapter 4 tentang keberagaman anak didik dan kebutuhan belajar. Yang akan presentasi hari ini saya Amelia Jemoha dan rekan saya Retno Hendrawati. Kita akan membahas apa itu kecerdasan, ada apa dengan pelabelan, berbagai teori kecerdasan, gaya belajar dan berpikir, siswa dengan tantangan belajar, siswa dengan gangguan kesehatan dan sensori, dan siswa yang cerdas dan berbakat. Setiap anak adalah kumpulan bakat, kemampuan, dan keterbatasan yang khas. Beberapa siswa memiliki kesulitan belajar, gangguan komunikasi, gangguan emosi atau perilaku, disabilitas intelektual, disabilitas fisik, gangguan penglihatan, kesulitan pendengaran, gangguan spektrum autisme, cedera otak traumatis, anak yang berbakat dan cerdas luar biasa, atau beberapa kombinasinya. Pro dan kontra pelabelan. Label dan klasifikasi diagnostik dapat menjadi stigma dan ramalan swawujud, tapi juga dapat membuka peluang program khusus dan membantu guru mengembangkan strategi instruksional yang tepat. Kecerdasan sering digunakan dalam penempatan siswa dan juga menjadi label seseorang dalam kehidupan pada umumnya. Dalam dunia pendidikan, konsep kecerdasan sangatlah penting dan kontroversial, dan sering kali disalahartikan. Karena itu, marilah kita selidiki praktek pelabelan berdasarkan perbedaan intelijensi, kemampuan, dan disabilitas. Jadi, mari kita mulai dengan pertanyaan dasar. Apa sih itu kecerdasan? Stop and think. Siapakah orang paling cerdas di sekolah Anda? Tuliskan nama dan 4 atau 5 kata pertama yang muncul di pikiran Anda tentang orang tersebut. Kenapa Anda memilih orang tersebut? Kebanyakan teori awal kecerdasan mencakup 1 atau lebih 3 tema berikut. 1. Tentang kapasitas belajar seseorang. 2. Tentang total pengetahuan yang diperolehnya. Dan ketiga, kemampuan beradaptasi dengan situasi yang baru dan dengan lingkungannya. Definisi kecerdasan modern juga mengandung elemen-elemen tersebut, namun lebih menekankan pada high order thinking. Menurut Kanazawa, kecerdasan adalah kemampuan untuk bernalar secara deduktif atau induktif, berpikir abstrak, menggunakan analogi, menyintesis informasi, dan menerapkannya pada domain baru. Berikut berbagai teori kecerdasan. Teori 2 faktor oleh Charles Spearman. Menurut Spearman, intelijensi mengandung 2 macam faktor, yaitu general ability atau faktor umum yang sering disebut G-factor. Faktor ini merupakan kemampuan umum yang dibawa sejak lahir, bersifat konstan, dipergunakan dalam setiap kegiatan individu. Jumlah faktor G setiap individu berbeda, dan semakin besar jumlah faktor G yang ada di dalam diri seseorang, maka makin besar kemungkinan kesuksesan hidupnya. Faktor yang kedua yaitu special ability atau faktor spesial yang sering disebut S-factor. Karakteristiknya antara lain sebagai berikut. Dipelajari dan diperoleh dari lingkungan, bervariasi dari kegiatan yang satu dengan yang lainnya dari individu yang sama. Jumlah muatan S pada tiap-tiap individu itu berbeda. Berikutnya, teori yang diusung oleh Raymond Cattell dan John Horn, yaitu konsep fluid intelligence atau kecerdasan cair dan crystallized intelligence. Fluid intelligence adalah kemampuan penalaran dan efisiensi mental.
termasuk di dalamnya definisi kecerdasan yang tadi disebutkan oleh Kanazawa. Kemampuan ini cenderung berasal dari faktor biologis, genetik, dan warisan, daripada faktor pelatihan dan pendidikan. Dasar-dasar neurofisiologis dari kecerdasan cair mungkin berhubungan dengan perubahan volume otak, mielinisasi atau pelapisan serat saraf yang membuat pemrosesan lebih cepat, kepadatan reseptor dopamin, atau kemampuan pemrosesan di lobus prefrontal atau otak seperti pada perhatian selektif dan terutama kerja memori. Karena didasarkan pada perkembangan otak, aspek kecerdasan ini meningkat hingga remaja akhir sekitar usia 22 dan kemudian menurun secara bertahap seiring bertambahnya usia. Kecerdasan ini sensitif terhadap cedera dan penyakit. Crystallized intelligence adalah kemampuan untuk menerapkan metode pemecahan masalah sesuai dengan konteks budaya Anda. Seperti pada bagian penerapan ke domain baru dari definisi kecerdasan oleh Kanazawa. Kecerdasan ini dapat meningkat sepanjang rentang hidup seseorang, karena termasuk pada keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari seperti membaca, membuat selimut, dan skill lainnya. Crystallized intelligence berkembang ketika fluid intelligence turut serta dalam proses pemecahan masalah. Dalam kehidupan, ada banyak tugas yang menggunakan kerjasama fluid intelligence dan crystallized intelligence. Contohnya pada penalaran matematis. Pandangan psikometris yang paling banyak diterima saat ini adalah kecerdasan, seperti konsep diri, memiliki banyak aspek dan merupakan hierarki kemampuan, di mana posisi atas adalah kemampuan umum dan kemampuan spesifik di tingkat hierarki yang lebih rendah. John Carroll mengidentifikasi satu kemampuan umum, beberapa kemampuan luas atau broad abilities, contohnya yaitu kemampuan cair dan mengkristal tadi, belajar dan memori, persepsi visual dan pendengaran, dan kecepatan pemrosesan. Dan setidaknya ada 70 kemampuan khusus seperti perkembangan bahasa, rentang memori, dan waktu reaksi sederhana. Kemampuan umum mungkin berhubungan dengan pematangan dan fungsi lobus frontal otak, sementara kemampuan khusus berhubungan dengan bagian otak yang lainnya. Teori berikutnya yaitu teori multiple intelligence atau MI oleh Howard Gardner. Menurut Gardner, kecerdasan adalah potensi biologis dan psikologis dalam memecahkan masalah dan menciptakan hasil yang dihargai oleh suatu budaya. Kecerdasan ini direalisasikan atau dicapai ke tingkat yang lebih besar atau lebih kecil sebagai konsekuensi dari pengalaman, budaya, dan motivasi faktor lingkungan seseorang. Kecerdasan MI adalah kecerdasan terpisah berupa kecerdasan linguistik, musikal, spasial, logis matematik, kinestetik tubuh, kecerdasan interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan kemungkinan satu lagi, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan logis matematis. Skillnya berupa kepekaan terhadap dan kemampuan untuk melihat pola-pola logis atau numerik. Kemampuan untuk menangani rantai penalaran yang panjang. Contohnya, yaitu pada ilmuwan, ahli matematika, atau insinyur. Berikut kecerdasan linguistik. Skillnya berupa kepekaan terhadap bunyi, ritme, dan makna kata, kepekaan terhadap berbagai fungsi bahasa, contohnya pada penyair, wartawan, jurnalis, dan novelis. Kecerdasan musikal, skillnya berupa kemampuan untuk mengapresiasi dan menghasilkan ritme, nada, pitch, dan warna suara. Apresiasi terhadap bentuk-bentuk ekspresi musik,
Contoh dan jalur karirnya yaitu pada musisi, komposer, pianis, drummer, dan lain-lainnya. Berikutnya adalah kecerdasan interpersonal. Skillnya berupa kemampuan membaca suasana hati dan motivasi orang lain. Kemampuan untuk memahami keinginan dan kebutuhan orang lain dan meresponnya dengan tepat. Contohnya atau jalur karirnya yaitu pada terapis, tenaga penjualan, dan mediator. Lalu ada kecerdasan intrapersonal. Skillnya berupa pengetahuan tentang kekuatan, kelemahan, kemampuan, dan kebutuhan diri sendiri, serta mampu menggunakannya untuk memandu perilaku diri. Bisa mengakses keperasaan diri sendiri, maksudnya bisa self-aware. Contohnya, siapapun yang memiliki pengetahuan yang rinci dan akurat tentang dirinya sendiri. Berikutnya yaitu kecerdasan naturalis. Skillnya berupa kemampuan untuk mengenali tumbuhan dan hewan, kemampuan untuk menggunakan kategori dan sistem untuk memahami dunia alam. Contohnya, pada petani, tukang kebun, dan pelacak hewan. Lalu ada kecerdasan bodily kinestetik. Skillnya yaitu kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh dan mengetahui posisi tubuh di dalam ruang. Kemampuan untuk menangani objek dengan terampil. Contohnya yaitu pada penari, pesenam, dan pesulap. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Skillnya mencakup kemampuan untuk mempertimbangkan dan memeriksa pertanyaan yang lebih dalam atau lebih besar tentang keberadaan manusia dan makna kehidupan. Kemampuan untuk memahami ide-ide religius dan spiritual. Contoh atau jalur karirnya yaitu pada filsuf, pendeta, dan life coach. Kritik terhadap teori multiple intelligences. Teori M.I. Garner belum mendapat penerimaan yang luas dalam komunitas ilmiah, meskipun banyak pendidik yang menganutnya. Lynn Waterhouse menyimpulkan bahwa tidak ada studi yang dipublikasikan memvalidasi teori MI. Belum ada bukti penelitian yang kuat bahwa mengadopsi pendekatan MI akan meningkatkan pembelajaran. 8 kecerdasan tidak berdiri sendiri-sendiri. Ada korelasi di antara kemampuan tersebut. Menurut Stadler, nyatanya kecerdasan logis matematis dan spasial saling terhubung. Berikut tanggapan Gardner. Menurut Gardner, apa yang biasanya disebut sebagai kecerdasan oleh budaya industri adalah kombinasi keterampilan linguistik dan logis matematis, terutama yang diajarkan di zaman modern oleh sekolah sekuler. Cara lebih baik dalam menggunakan teori MI dalam merancang kurikulum yaitu dengan berfokus pada 6 entry point atau titik masuk, yaitu entry point naratif, logis kuantitatif, estetika, pengalaman, interpersonal, dan eksistensial. Sebagai contohnya, ketika seorang guru mengajar tentang evolusi, guru tersebut dapat menggunakan entry point sebagai berikut. Entry point logis kuantitatif. Seorang guru bisa mengajak siswanya untuk meneliti upaya Darwin dalam pemetaan distribusi spesies, atau bisa mengajukan pertanyaan kritis tentang apa yang akan terjadi pada ekosistem jika satu spesies punah. Kemudian, pada entry point estetika, guru bisa mengajak murid-muridnya untuk mempelajari gambar-gambar Darwin tentang spesies yang ia pelajari di Kepulauan Galapagos. Lalu pada entry point pengalaman, guru bisa mengajak siswanya
melakukan kegiatan laboratorium seperti mengembangbiakan lalat buah atau bisa menyelesaikan simulasi virtual proses evolusi. Dan pada entry point interpersonal, guru dapat membentuk tim penelitian atau mengadakan debat tentang teori evolusi tersebut. Dan pada entry point eksistensial, guru dapat mengajak siswanya untuk mempertimbangkan pertanyaan tentang mengapa spesies punah atau apa tujuan dari variasi spesies. Menurut Gardner, ada 2 pelajaran yang paling penting bagi para guru, yaitu guru harus mempertimbangkan perbedaan setiap siswa dan juga melakukan pendekatan belajar yang berbeda. Kedua, pengajaran setiap disiplin ilmu, keterampilan, atau konsep perlu digunakan dengan beberapa cara pendekatan yang sesuai, tetapi tidak mesti harus menggunakan ke-8 cara tersebut. Teori triarki kesuksesan. Apa saja unsur-unsur dalam teori kecerdasan Sternberg? Kecerdasan analitik komponensial melibatkan proses mental yang dijelaskan dalam beberapa komponen. Meta, kinerja, dan perolehan pengetahuan. Kecerdasan kreatif, pengalaman melibatkan mengatasi pengalaman baru melalui wawasan dan otomatisitas. Kecerdasan praktis kontekstual, melibatkan pilihan untuk hidup dan bekerja dalam konteks di mana kesuksesan mungkin terjadi. Beradaptasi dengan konteks tersebut, dan bahkan mereformasinya jika diperlukan. Kecerdasan praktis umumnya berupa pengetahuan, berorientasi tindakan yang dipelajari selama kehidupan sehari-hari. Bagaimana kecerdasan diukur? Dan apakah nilai IQ berarti? Berikut beberapa tes kecerdasan yang tersedia. Tes individu, Stanford Binet, Wechsler, dan lain-lain. Tes kelompok, Otis Lennon, tes kemampuan sekolah, tes kecerdasan Slauson, Matrix Progressive Raven, tes kemampuan nonverbal Naglieri, beraneka bentuk, skala kemampuan diferensial, tes kecerdasan jangkauan luas, dan lain-lain. Panduan menafsirkan skor IQ. Apakah skor didasarkan pada tes individu atau kelompok? Ingatlah bahwa tes IQ hanya merupakan perkiraan bakat umum untuk belajar. Contoh, 1. Abaikan perbedaan kecil dalam skor di antara siswa. 2. Ingatlah bahwa nilai seorang siswa dapat berubah dari waktu ke waktu karena berbagai alasan, termasuk kesalahan pengukuran. Perhatikan, nilai total biasanya merupakan rata-rata nilai dari beberapa jenis pertanyaan. Nilai yang berada di tengah atau kisaran rata-rata dapat berarti bahwa siswa tersebut memiliki nilai rata-rata untuk setiap jenis pertanyaan atau bahwa siswa tersebut cukup baik dalam beberapa bidang, misalnya pada tugas-tugas verbal, dan agak kurang baik dalam bidang lain, misalnya pada tugas-tugas kuantitatif. Ingatlah bahwa nilai IQ mencerminkan pengalaman dan pembelajaran siswa di masa lalu. Contoh, anggaplah nilai ini sebagai prediktor kemampuan sekolah, bukan sebagai ukuran kemampuan intelektual bawaan. Jika seorang siswa berprestasi baik di kelas Anda,
Jangan mengubah pendapat Anda hanya karena satu nilai yang rendah. 3. Perhatikan pengaruh etnis pada kendala bahasa. Perhatikan pengaruh etnis pada kendala bahasa. Ingatlah, selain skor tes IQ, keterampilan adaptif juga untuk menentukan kemampuan intelektual dan disibilitas siswa. Gaya belajar dan preferensi belajar. Gaya belajar. Cara-cara khas yang dilakukan seseorang dalam belajar atau menerima informasi. Preferensi belajar. Preferensi individu atau kondisi, situasi, dan lingkungan belajar tertentu. Meskipun gaya belajar dan preferensi belajar tidak berhubungan dengan kecerdasan atau daya belajar, namun keduanya ada keterkaitan. Haruskah guru mencocokkan pengajarannya dengan gaya belajar siswa? Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa siswa lebih tekun belajar ketika mereka belajar di lingkungan, pilihan mereka, dan dengan cara mereka. Tetapi, sebagian besar penelitian tidak menunjukkan efektivitasnya. Tetapi kemudian banyak dari siswa tersebut akan mengembangkan cara belajar yang baru dan mungkin lebih efektif. Perbedaan gaya belajar apa yang paling didukung? Suatu perbedaan belajar yang berulang-ulang ditemukan dalam penelitian adalah deep processing versus shallow processing. Pada individu yang memiliki pendekatan deep processing, melihat kegiatan belajar sebagai sarana untuk memahami beberapa konsep atau makna yang mendasarinya. Cenderung belajar demi belajar dan tidak terlalu peduli dengan bagaimana kinerja mereka ketika dievaluasi. Siswa dengan pendekatan shallow processing berfokus pada menghafal, mempelajari materi, tidak memahaminya. Cenderung termotivasi oleh penghargaan, nilai, standar eksternal, dan keinginan untuk dievaluasi secara positif oleh orang lain. Tiga aspek dimensi visualizer, verbalizer, Richard Mayer, antara lain kemampuan, gaya, preferensi. Setiap orang bisa memiliki kemampuan tinggi atau rendah pada salah satu atau semua aspek. Aspek kemampuan kognitif. Tipe pembelajaran, kemampuan spasial tinggi. Definisi, kemampuan yang baik untuk membuat dan memanipulasi gambar dan informasi. Kemampuan spasial tinggi. Kemampuan yang buruk dalam membuat dan memanipulasi gambar dan informasi spasial. Style kognitif. Visualizer, berpikir menggunakan gambar dan informasi visual. Verbalizer, berpikir menggunakan kata-kata dan informasi verbal. Referensi belajar, visual learner, lebih menyukai instruksi menggunakan gambar. Verbal learner lebih suka instruksi menggunakan kata-kata. Siswa dengan tantangan belajar. Menurut neuroscience, siswa dengan disabilitas belajar memiliki struktur dan aktivitas otak dengan siswa yang memiliki attention deficit disorder. Siswa dengan disabilitas belajar mempunyai masalah pada sistem kerja yang menyimpan informasi verbal dan pendengaran. Karena mereka sulit mengingat kata-kata dan suara, maka mereka juga kesulitan menyatukan kata-kata untuk memahami arti dari sebuah kalimat atau untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ditanyakan oleh soal cerita matematika. Mereka juga mungkin mengalami kesulitan mengakses informasi dari memori jangka panjang sambil mengubah informasi baru yang masuk. Seperti apa
Apa angka berikutnya yang ditambahkan? Apa itu learning disability? Learning disability khusus adalah gangguan pada satu atau lebih proses psikologis dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan lisan atau tulisan bahasa. Apa itu ADHD dan bagaimana penanganannya di sekolah? ADHD adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu dari segala usia dengan hiperaktivitas dan kesulitan perhatian. Penggunaan obat-obatan untuk mengatasi ADHD kontroversial, tetapi saat ini sedang meningkat. Rekomendasi siswa dengan ADHD kepada gurunya. Gunakan lebih banyak gambar, petunjuk visual untuk membantu belajar. Sadar dengan identitas kultur dan ras. Kenali saat yang tepat untuk berkompromi dengan aturan. Beri perhatian saat aku berhasil melakukan sesuatu. Jangan beritahu anak lain bahwa aku minum obat Ritalin. Beri kami pilihan. Jangan hanya berceramah membosankan sekali. Sadari, aku ini pintar. Perbolehkan aku mondar-mandir di sekitar kelas. Jangan beri kami banyak sekali PR. Lebih banyak waktu, bebas bermain. Sabar ya. Siswa dengan ketidakmampuan belajar perlu melakukan 2 pendekatan umum yang sebaiknya digunakan bersama-sama. Sangat efektif untuk siswa dengan ketidakmampuan belajar. 1. Yang pertama adalah pengajaran langsung. Dasar dari pendekatan ini adalah penjelasan dan demonstrasi yang jelas mengenai materi baru, pengajaran dalam langkah-langkah kecil dengan latihan setelah setiap langkah, umpan balik langsung, serta bimbingan dan dukungan guru. Pendekatan umum kedua adalah instruksi strategi yang dijelaskan dalam bab 9. Strategi adalah aturan khusus untuk memusatkan perhatian dan menyelesaikan tugas, seperti TREE untuk mendukung penulisan persuasif siswa sekolah dasar. Siswa dengan gangguan penglihatan. Di Amerika Serikat, sekitar dari setiap 2.000 anak dan remaja usia 6 hingga 17 tahun, 0,05% memiliki penglihatan yang sangat serius sehingga membutuhkan layanan khusus. Sebagian besar anggota keluarga membutuhkan layanan khusus diklasifikasikan sebagai memiliki penglihatan rendah. Ada definisi untuk tunanetra secara hukum yang berfokus pada ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang setelah dikoreksi, dan bidang penglihatan. Untuk memenuhi syarat sebagai tunanetra, seorang siswa harus melihat pada jarak 20 kaki seperti yang dilihat oleh orang dengan penglihatan normal pada jarak 200 kaki, dan atau memiliki penglihatan tepi yang sangat terbatas. Erikson, Lee, dan von Sizzler. 2013. Halahan dan kawan-kawan 2012. Materi dan peralatan khusus yang membantu siswa-siswa tersebut untuk berfungsi di ruang kelas pendidikan umum meliputi buku cetak besar, perangkat lunak yang mengubah materi cetak menjadi tulisan atau braille, pengatur pribadi yang memiliki buku janji temu atau buku alamat, kalkulator khusus, sempoa, peta, bagan, dan model 3 dimensi, serta alat pengukur khusus. Siswa yang memiliki gangguan pendengaran. Tanda-tanda masalah pendengaran adalah mengarahkan satu telinga ke arah pembicara, mengutamakan satu telinga dalam percakapan, atau salah memahami percakapan ketika wajah pembicara tidak dapat dilihat. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mempelajari beberapa metode manual untuk berkomunikasi memiliki kinerja yang lebih baik dalam mata pelajaran akademis dan lebih matang secara sosial daripada siswa yang hanya terpapar dengan metode oral.
Saat ini trennya adalah menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Halahan et al. 2012. Gangguan spektrum autis dan sindrom Asperger. Autisme didefinisikan sebagai gangguan perkembangan yang secara signifikan mempengaruhi komunikasi verbal dan nonverbal serta interaksi sosial, yang umumnya muncul sebelum usia 3 tahun, yang berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak. Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental terbaru DSM-5 2013b dari American Psychiatry Association menggambarkan anak-anak dengan gangguan spektrum autisme memiliki defisit komunikasi seperti merespon dengan tidak tepat dalam percakapan, salah membaca interaksi nonverbal, atau mengalami kesulitan dalam membangun pertemanan yang sesuai dengan usianya. Sindrom Asperger. Satu disabilitas yang termasuk dalam spektrum autisme. Anak-anak dengan sindrom Asperger memiliki karakteristik, tetapi mereka memiliki masalah terbesar dalam hubungan sosial. Mereka yang memiliki sindrom Asperger biasanya memiliki kecerdasan rata-rata hingga di atas rata-rata. Intervensi dini dan intens yang berfokus pada komunikasi dan hubungan sosial sangat penting bagi anak-anak dengan gangguan spektrum autisme. Tanpa intervensi, perilaku seperti kontak mata yang buruk dan tingkah laku yang tampak aneh cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Strategi seperti menyediakan kelas yang lebih kecil, menawarkan lingkungan yang bertekstur, menemukan teman, kelas untuk memberikan dukungan, mempertahankan tempat tinggal yang aman untuk saat-saat stres, memastikan konsistensi dalam instruksi dan rutinitas transisi, mengimplementasikan teknologi bantu dan menggunakan visual dapat menjadi bagian dari rencana kolaboratif. Respon terhadap intervensi. Proses respon terhadap intervensi RTI adalah pengesahan kembali pada tahun 2004 memberikan pilihan baru bagi para pendidik untuk mendidik para siswa yang mungkin memiliki masalah besar yang serius. Tujuan utama dari RTI adalah untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pengajaran dan dukungan berbasis penelitian yang tepat sesegera mungkin di taman kanak-kanak jika mereka membutuhkannya, sebelum mereka tertinggal lebih jauh. Tujuan kedua adalah untuk memastikan guru-guru memiliki sistem yang baik dalam mendokumentasikan intervensi yang telah mereka coba dengan para siswa dan menjelaskan seberapa baik setiap intervensi bekerja. Siswa yang berbakat dan berbakat. Proses respon terhadap intervensi atau RTI adalah pengesahan kembali IDEA pada tahun 2004 memberi. Gartner 2003 mengidentifikasi 8 kecerdasan yang berhubungan. Sternberg 1997 menyarankan sebuah model triarki. Renzulli dan 2011, Reis dan Renzulli 2009-2010 memiliki konsepsi 3 bagian yang berhubungan mengenai keberbakatan. 1. Kemampuan umum di atas rata-rata, tingkat kreativitas yang tinggi, dan komitmen tugas atau motivasi yang tinggi untuk berprestasi. A. Sebuah studi klasik mengenai karakteristik individu yang berbakat secara akademis dan intelektual telah dimulai beberapa dekade yang lalu oleh Louis Terman dan rekan-rekannya Terman, Baldwin, and Branson 1925, Terman and Oden 1947, 1959, Holohan and Shears 1995, Joly 2005, penelitian terbaru menunjukkan
bahwa anak-anak berbakat, mereka yang memiliki kemampuan luar biasa dalam matematika, musik, visual, mungkin memiliki organisasi otak yang tidak biasa, yang dapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Keberbakatan dalam matematika, musik, dan seni visual tampaknya terkait dengan kemampuan visual spasial yang unggul dan perkembangan sisi kanan otaknya yang lebih baik. Anak-anak dengan bakat-bakat ini juga cenderung tidak memiliki dominasi tangan kanan dan memiliki masalah terkait bahasa. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari presentasi ini. Semoga dapat dipahami. Demikian kami tutup presentasi ini. Salam sejahtera, terima kasih.